Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita mau bandingkan nih di antara Soundpeach True Engine 2 dan Soundpeach True Engine 3 SE. Mudah-mudahan bisa membantu kalian buat menentukan beli yang mana nih. Buat kalian yang pengen bantu channel kita, kalian bisa subscribe ke channel ini. Dan kalau suka videonya, bisa di like. True Engine 2 harganya 895.000. Sedangkan si True Engine 3 SE itu hanya 750.000. Dia lebih dekat ke harganya True Engine SE nih. Dan bentuknya juga lebih mirip ke True Engine SE. Alasannya apa ya kira-kira? Kalau masalah kelengkapan, dua-duanya udah lengkap. Dapat kabel charger, buku panduan, ear tips tambahan. Buat si True Engine 2 emang dapat wingtips tambahan. Ya, karena memang bentuknya beda sendiri ya dibandingkan SE dan si True Engine 3 SE. Mungkin ada SE-nya jadi bentuknya emang harus kayak begini. Tapi si True Engine 3 SE ini dapat satu ear tips ekstra lagi yang bahannya itu foam, bukan silikon. Kita dapat kedua produk ini tuh dari online store Tokopedia. Nama tokonya Soundbeats. Kita akan taruh link tokonya di deskripsi. Kita bicara build quality dulu. Dua-duanya sih udah enak banget. Dua-duanya udah kokoh, nggak ringkih. Cuman emang si True Engine 2 ini lebih gede. Mungkin karena dia lebih ke sport kali ya. Dan bentuknya tuh beda sendiri nih si earbuds-nya. Kalau buat saya pribadi sih emang kurang suka. Karena ada wingtipnya ini yang bikin lama-lama pegal di telinga. Sedangkan si True Engine 3 SE, seperti saya bilang tadi, mirip dengan True Engine SE. Dia lebih enak di telinga kalau buat saya. Walaupun memang kalau masalah fitting dalam arti nggak mudah copot, si True Engine 2 jagonya. Nah, kalau masalah ukuran, True Engine 3 SE mendekati banget sama True Engine SE. Tapi kayaknya sih lebih kecil lagi si 3 SE ini. Dan juga True Engine 3 SE ini dia lebih ringan dibandingkan si True Engine 2. Kalau dari penampilan, keduanya sama. Dengan warna dominan hitam, dengan lambang Soundpeach yang mirip Superman bisa dibilang. Kalau dari desain, Soundpeach True Engine ini tuh kayaknya punya khasnya sendiri ya. Dia biasanya dual driver. Dan si dual drivernya ini walaupun tertutup plastik, tapi plastiknya transparan, jadi kelihatan. Dan itu menurut saya keren. Salah satu kesamaannya yang buat beberapa orang ini kurang srek ya. Di earbuds-nya itu lampunya akan terus menyala sebelum kita play musik atau video di smartphone kita. Ya kalau buat saya sih nggak terlalu keberatan ya. Cuman memang si True Engine 3 SE lampunya itu lebih kecil, bukan si lambang Soundpeach-nya. Si SE sama, dia lambang Soundpeach-nya yang nyala. True Engine SE, True Engine 2, dan True Engine 3 SE, mereka semua udah IPX5. Jadi udah bisa dibilang splash proof. Kalau kena keringat atau hujan gerimis atau percikan air itu nggak akan apa-apa. Memang sih Soundpeach ini tuh bisa dibilang ya gayanya itu urban sport. Nah kalau kita bicara baterai, si True Engine 2 ini kan lebih gede ya, lebih bulky gitu. Jadi mestinya dia baterainya lebih kuat, lebih tahan lama. Tapi sesuai pengalaman saya setelah mencoba dua produk ini itu enggak. Di True Engine 2 per earbuds-nya itu memang baterainya 55 mAh, lebih kecil dibandingkan dengan True Engine 3 SE yang 60 mAh. True Engine 2 diklaim 6 jam, sedangkan si True Engine 3 SE diklaim 6,5 jam. Setelah saya cobain, True Engine 2 hampir mendekati 6 jam. Sedangkan True Engine 3 SE bisa 6,5 jam, bahkan lebih. Walaupun pada saat saya mencoba itu, saya hanya mendengarkan musik di volume 50%. Untuk jarak, keduanya sama, 10 meter tanpa halangan. Kalau ada halangan, langsung hilang koneksinya. Keduanya sama, menggunakan chipset Qualcomm QCC 3020. Kodeknya juga sama, SBC, AAC, dan aptX TWS Plus Audio. Nah, dengan aptX TWS Plus Audionya ini, keduanya sudah bisa dipakai single use, mau itu kanan maupun kiri. Walaupun nih, sepengalaman saya, si True Engine 2 tuh koneksinya lebih kurang stabil. Nggak yang parah sih ya, tapi kalau dibandingkan True Engine 3 SE ini dia lebih flawless, lebih enak koneknya. Walaupun keduanya sudah auto on auto off, True Engine 2 beberapa kali saya dapat masalah, dalam arti harus dimasukin lagi ke case-nya baru dikeluarin lagi, atau di disconnect dulu dari smartphone baru dikonek ulang untuk dia berjalan secara normal. By the way, pada saat kalian connect ke smartphone, si kedua produk ini tuh bakal ada dua device yang terhubungkan.
Intinya sih dengan TOS Plus audionya itu memang seperti itu. Dan itu juga yang membuat bisa menggunakan single use. Masalah delay, mau kedua produk ini bahkan True Engine SE dengan aptX-nya, pada saat saya nonton YouTube itu udah hampir nggak ada delay. Tipis banget dan udah nyaman buat dipakai. Tapi untuk saat main game, terutama game online yaitu PUBG, saya cobainnya, masih kerasa banget untuk di Android. Sedangkan untuk di iPhone, kerasa lebih enak dan udah nyaman sih buat dipakai main. True Engine SE satu-satunya yang masih menggunakan tombol fisik. Sedangkan True Engine 2 dan True Engine 3 SE ini mereka sudah touch control. Tapi kalau sesuai pengalaman saya lebih sensitif dan lebih nyaman menggunakan touch controlnya True Engine 3 SE. Bisa dibilang karena ukuran earbudsnya agak gede si True Engine 2 ini, tuh agak ya harus kebiasaan lagi di mana sih letak si touch sensornya. Sedangkan si True Engine 3 SE itu jelas banget langsung di tengah di lambang sound pitch-nya. Bisa dibilang sini faktor kebiasaan aja. Setahu saya, kalau kita bicarakan masalah mikrofon, si True Engine SE itu masih menggunakan CVC 6.0. Kalau kedua produk ini, dia menggunakan CVC 8.0. Salah satu khas dari sound pitch True Engine, mau yang manapun True Engine-nya, itu dual driver. Tapi yang berbeda nih di antara True Engine 2 dan 3 SE, bahan dari drivernya. Untuk True Engine 2 menggunakan 6 mm dynamic composite diaphragm dan dynamic beryllium plated driver. Untuk True Engine 3 SE kita nggak dapat sih ukuran si drivernya. Tapi kalau kita lihat di earbudsnya kan transparan tuh kelihatan dual drivernya. Sepertinya sih sama 6 mm. Cuman dia menggunakan titanium plated composite diaphragm. Hasilnya gimana? Keduanya mirip sih setelah saya cobain. Keduanya sound signature-nya itu bisa dibilang untuk bass head. Tapi yang kerasa buat saya si True Engine 3 SE masih lebih friendly, dalam arti masih berusaha balance. Jadi untuk genre musik apapun masih enak masuknya. Sedangkan True Engine 2 ya ada beberapa genre yang saya kurang sreg, terutama EDM. Kenapa? Karena ya sekali lagi saya harus ucapkan ini. Saya nggak tahu apakah produk saya doang atau semua True Engine 2 seperti ini. Tapi treble-nya tuh kadang-kadang pecah. Pecahnya tuh bikin kaget dan nggak enak banget. Bahkan sometimes nusuk. Emang sih True Engine 3 SE ada kejadian seperti itu juga. Tapi jarang banget. Bahkan setelah saya beberapa hari coba tuh cuma sekali. Sedangkan True Engine 2 ketika saya lagi mendengarkan lagu EDM tuh sering banget keluar. Terutama pada saat lagi drop. Untuk mid-nya keduanya jernih dan terdengar natural. Gak ada masalah di situ. Untuk treble selain masalah yang tadi ya, keduanya udah crisp dan clear kok. Walaupun seperti saya bilang tadi, kerasa lebih balance di True Engine 3 SE. Jadi buat telinga lebih kerasa enak dan nyaman. Untuk detail, ya mungkin karena True Engine 2 bassnya menurut saya lebih boosted lagi daripada si True Engine 3 SE. Jadi dia kadang-kadang terlalu dominan atau sedikit menutupi detailnya. Sedangkan si True Engine 3 SE tuh kerasanya lebih nggak tumpang tindih. Artinya dual drivernya bekerja dengan sangat baik. Soundstage True Engine 3 SE kerasa lebih luas. Sedangkan True Engine 2 ya nggak sempit-sempit amat. Tapi buat saya hanya cukup. Emang sih saya bukan bass head, saya lebih suka yang flat. Mungkin itu salah satu alasan kenapa saya lebih suka True Engine 3 SE. Kenapa? Karena walaupun saya sukanya yang flat, saya masih bisa nerima, saya masih bisa tolerir si True Engine 3 SE ini. Karena bassnya masih bisa dibilang sopan. Nggak kayak ini, nggak permisi, langsung masuk aja. Kesimpulannya, ya udah kelihatan sih ya. Ya nggak bermaksud gimana-gimana, tapi emang kerasanya kayak gitu. True Engine 3 SE itu lebih unggul. Paling True Engine 2 di fitting lah. Oh, sama dia bisa wireless charging. Tapi saya nggak tahu apakah zaman sekarang emang orang mementingkan banget itu atau enggak. Sedangkan kalau masalah fitur sama. Masalah baterai masih menang True Engine 3 SE. Desain saya sendiri lebih suka yang True Engine 3 SE. Masalah mikrofon menurut saya lebih bagus True Engine 3 SE juga. Dia mic-nya 4 loh, 2 di setiap earbuds-nya. Kalau masalah suara udah jelas lah True Engine 3 SE lebih unggul. Dan yang pasti harga. Percaya nggak sih? Ini lebih murah daripada ini. True Engine 3 SE lebih murah daripada True Engine 2. Intinya lebih mahal bukan berarti lebih bagus. Terbukti nih di antara kedua produk ini. Pertanyaannya, kalau kalian udah punya True Engine 2 atau kalian baru beli si True Engine 2, harus ganti nggak ini ke True Engine 3 SE? Nggak perlu. True Engine 2 sebenarnya udah bagus. Dia udah bekerja dengan sangat baik. Dual drivernya, baterainya, segala koneksinya itu udah bagus banget. Cuman tetap kalau ditanya menang yang mana, menang True Engine 3 SE. Oke teman-teman, sekian videonya. Terima kasih banyak udah menonton. Bye.